أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس قولا حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليل منكم وأنتم معرضون. Wazkur dan ingatlah kamu, wazkur dan ingatlah olehmu, id akhazna mithaqa bani Israila, ketika mengambil oleh kami akan janji Bani Israel. Ingatlah kamu ketika berjanji mengambil oleh kami akan janji Bani Israel fit Taurati dalam kitab Taurat. Wakulna dan kami katakan, wakulna dan berkatalah kami, la ta'budu jangan menyembah oleh kalian. La ta'buduna yang ada empat kalimat ji kenjangan dabu makna tidak menyembah oleh kalian. Bitai waliyai dibaca dengan ta dan dengan ya. Menyata baca ta'buduna berarti khitab, tidak menyembah oleh kalian. Kita baca dengan ya berarti yang ghaibah. La ya'buduna tidak menyembah oleh mereka. Yang bandua diwo kepada Bani Israel. Jangan menyembah atau tidak menyembah oleh kalian illallah kecuali akan Allah. Khabarun bima'nan nahi. Dianya jumlahnya itu khabar dengan makna larangan. Kun la ta'buduna nyan khabar dengan makna larangan. Wa quri'a la ta'budu dan dibaca dalam satu qiraah la ta'budu jangan menyembah oleh kalian. Yang Allah Ta'ala ingin mengingatkan kembali kepada Bani Israel ketika Allah membuat perjanjian dengan mereka dalam kitab Taurat. Di sini Allah Ta'ala memberi perintah. Allah Ta'ala berfirman la ta'buduna illallah, kalian tidak menyembah selain Allah Ta'ala. Kemudian jumlah di sini jumlah yang berbentuk jumlah khabariyah namun bermakna insya'iyah. Jumlah khabar yang mengandung makna berita. Sedangkan yang dimaksud di sini kan berita bahawa kalian tidak menyembah selain Allah. Itu larangan aju. Makna ji jangan kalian sembah selain Allah. Wa quri'a la ta'budu dan dibaca dalam sebuah qiraah kan la ta'buduna, la ta'budu mentang hana pakai nun. Beda ji menya pakai nun la nya la nafi. Sehingga jumlah ji khabar. Menya baca ta'budu hana nun berarti lamnya lam nahi. Beda bu dua menya la nafi hana beramal babe menya la nahi beramal pejazam fi'il mudhari'. Maka la ta'buduna makna ji kalian tidak menyembah selain Allah. La ta'budu makna ji jangan kalian sembah selain Allah. Cuman waktu takalan makna bandua boh qiraahnya sama sebab yang baca ta'buduna nyan jumlah khabariyah yang bermakna insya'iyah, jumlah khabar yang bermakna larangan. Ada dah lupa itu sama aja. Jangan kalian sembah selain Allah. Alian wa ahsinu bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian. Janji yang pertama Allah Ta'ala dengan Bani Israel iaitu untuk tidak menyembah selain Allah. Janji yang kedua, dan berbuat baiklah kalian bil walidain dengan dua ibu bapa, dengan dua orang tua. Ihsana akan sebagai berbuat baik, artinya birran berbakti kepada orang tua.
Wazil kurba dan berbuat baiklah kalian kepada orang yang memiliki kekerabatan, artinya al-karabah, artinya kepada para kerabat. Atafun alal walidaini, dianya dzil qurbanyan ataf di atas al walidaini, sama dengan bandua menjadi maf'ul daripada ahsinu. Kalian harus berbuat baik dengan kedua orang tua. Menancit berbuat baiklah kalian dengan kerabat-kerabat yang kalian miliki. Kalian waliyatama wal masakin, dan akan aliyatama, anak-anak yatim, wal masakin, dan akan dengan anak-anak yatim, wal masakin, dan dengan orang-orang miskin. Wa qulu linnasi qawlan hasana, dan berkatalah kalian bagi manusia akan perkataan yang baik. Nyata man perkataan yang baiknya minal amri bil ma'ruf, daripada amar ma'ruf, memerintahkan dengan kebaikan, wan nahyi anil munkar, dan melarang daripada kemungkaran. Yang benar. Jadi bahawasanya Allah Ta'ala membuat beberapa janji dalam Taurat dengan Bani Israel yang berbunyi, yang pertama, kalian jangan menyembah selain Allah. Kemudian janji yang kedua, kalian berbuat baiklah dengan kedua ibu bapa kalian. Kalian berbuat baik dengan orang yang memiliki kekerabatan dengan kalian. Berbuat baik kepada anak yatim dan orang-orang miskin. Dan kalian harus mengucapkan atau berkata bagi para manusia dengan perkataan yang baik. Dengan makna kalian harus menjalankan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kalian harus melakukan perintah dengan kebaikan dan melarang daripada kemungkarannya. Amar ma'ruf nahi munkar. Kalau habis nyata aman perkataan yang baik diantaranya benar kan? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Alian wasidqi, dan benar pada sya'an Muhammad. Dan benar pada keadaan Nabi Muhammad. Percaya je. Percaya dengan keadaan Nabi Muhammad, atau jujur dengan keadaan Nabi Muhammad. Sebab awaknya ahli kitab, Yahudinya ahli kitabnya mengetahui dengan kenabian Nabi Muhammad. Di antaranya yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, mereka harus mengakui kebenaran Nabi Muhammad. Alian warifqi bihim, dan daripada berlemah lembut dengan mereka. Wate berhadapan dengan manusia, bergaul dengan manusia, kalian harus bertingkah lemah lembut, bertingkah sopan. Wa fi qiraatin, dan sabit dalam satu qiraah dibaca dengan dhammah dan sukun sin. Nah, dua buah qiraah. Jeta baca hasanan, jeta baca husna. Menyaina berarti hasanan. Ya, jeta baca seperti dengan kata husnan. Wa qulu linnasi husna. Masdarun, dianya husnan yang itu masdar, wusifa bihi mubalagatan, yang diwasafkan, yang disifatkan dengannya masdar, hal keadaan mubalagah. Jadi berlafazkan masdar namun tak gunakan sebagai sifat, bermakna mubalagah. Bermakna mubalagah. Kalian harus berkata dengan perkataan yang benar-benar hasan, yang benar-benar baik. Nangkah? Kalian wa aqimus salah wa atuz zakah. Dan di antara janji mereka dengan Allah Ta'ala, janji Allah Ta'ala dengan mereka dalam Taurat, atau perintah Allah, aqimus salah, dirikan oleh kalian akan salat, wa atuz zakata, dan tunaikan oleh kalian akan zakat. Faqabiltum zalika, lalu menerima oleh kalian akan demikian janji-janji. Yang kan janji Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala membuat janji dengan mereka dan mereka menerimanya. Waktu Allah Ta'ala gayu hanggebi semua selain Allah terima. Allah Ta'ala niu pegat berbakti kepada orang syik, awaknya terima. Gayu berbuat baik dengan zil kurba wal yatama wal masakin, mereka menerimanya. Gayu ucapkan perkataan yang baik dengan manusia, mereka menerima. Gayu tumbayang itim tumbayang. Alayan gayu buh zakat itim buh zakat. Tumma tawallaitum, kemudian berpalinglah kalian.
a'radtum 'anil wafa'i bihi, berpalinglah kalian daripada menunaikan dengan yang demikian, janji-janji yang mendung. Fihi iltifatun 'anil ghaibah, sabit dalamnya ayat summa tawallaitum yan itu na iltifatnya pengalihan, perpalingan daripada ghaibah, dari dilikut kepakai dengan dhamir ghaib, jino kagak gunakan oleh Allah Taala dengan dhamir tiba oleh ayat gunakan wa id akhadna mitsaqa bani israila la ya'buduna. Sebab nak kali je dua buah dah baca. Je dah baca ta'buduna, je dah baca ya'buduna. Maya dah baca dengan ta berarti sejak awal kan ka pakai dhamir khitabnya hana iltifat. Yang iltifat maya dah baca pun la ya'buduna, kemudian baru tawallaitum. Yang karena pengalihan dari dhamir yang ghaib kepada dhamir mukhatab, yang baru na iltifat. Wal muradu aba'uhum, dan bermula yang dimaksud itu bapa-bapa mereka. Jadi yang dimaksud dengan Bani Israel ini kan Bani Israel yang nabak masa Nabi, tapi Bani Israel yang menjadi nenek moyang mereka. Bani Israel jamun, Bani Israel masa Nabi Musa, kan Bani Israel yang nabak masa Nabi Muhammad. Kemudian berpalinglah kalian illa qalilum minkum, kecuali hanya segelintir daripada kalian. Kecuali yang hana berpaling dan tetap berpegang teguh dan menunaikan janji, hanya sedikit daripada kalian. Cuma bacuk takai yang tim jalankan. Wa antum mu'riduna anhu ka'abaikum, dan bermula kalian itu yang berpalinglah kalian daripadanya janji, daripadanya mithaq, ka'abaikum sama lagi bapa-bapa kalian. Yang antum yang baru Bani Israel yang udah bak masa Nabi. Jadi sebagaimana kebanyakan bapa-bapa mereka berpaling daripada mithaq yang kana, kebanyakan awaknya bak masa Nabi juga berpaling. Haitim umat dengan janji yang kana. Haitim tunaikan dengan janji yang kana. Yang kainan. Segala yang dalam majul ba qauluhu khabarun bimakna nahyi likana. Firman Allah la ta'buduna illallah, nyan khabar bimakna nahyi bergailwa. Khabar dengan makna larangan. Ai fahiya jumlatun khabariyatun lafdan. Artinya maka bermula dianya kun la ta'buduna illallah, nyan itu jumlah khabariyah pada lafai. Pakon bak lafai dah pegah jumlah khabariyah li'adami jazmil fi'li, karena hana jazam fi'i. Pakon khabariyah karenanya kan fi'i nahi, tapi fi'il mudhari' yang ditamang la nafi. Kebukti hana jazam. Tanda jazam bak fi'il mudhari' yang limong yang dengan dibuang huruf nun jedah je. Maya dah baca la ta'budu nyan fi'i nahi. Fi'i mudhari' yang majzum. Gebah nun gara-gara tamang la nahi. Tapi yang dah baca adanya la ta'buduna, nanun mentang menandakan la di sini kan la nahi tapi la nafi. Maka jumlahnya bak lafai adalah jumlah khabariyah. Insya'iyatun ma'nan, jumlah khabariyah pada lafai, insya'iyah pada makna. Insya'iyah pada makna. Maya khabariyahnya mengkhabarkan kejadian, sedangkan insya'iyah yang menghasilkan kejadian dengan ucapan. Amar dan nahi, perintah atau larangan. Yang insya'iyah ini. Khabariyah balafa insya'iyah bermakna. Pakon menan karena bahawa sungguh maksud itu melarang daripada beribadah akan selain Allah. Nah maksud la ta'buduna illallah di sini Allah melarang daripada menyembah kepada selain Allah. Lal ikhbar anhum, bukan mengkhabarkan daripada mereka dengan bahwasanya mereka itu tidak menyembah oleh mereka akan selain Allah Ta'ala. Jadi kon ya bite hanai temah lewatnya selain Allah, karena kenyataannya banyak di antara mereka yang menyembah selain Allah. Mempakon dia pakai jumlah khabariyah, hana ge pakai langsung dengan jumlah insya'iyah. Nah hikmah haji. Wal hikmah fi ta'bir anil insya' bil khabar istib'ad dhalika minhum.
Dan bermula hikmah pada mengibaratkan daripada insya' dengan khabar, itu istib'adu dhalika, jauh demikian, minhum daripada mereka. Karena waktu dah pegah, la ta'buduna illallah, jauh daripada mereka untuk menyembah selain Allah. Karena Bani Israel yang lagi berkata yang nak buat kerhulai. Tetap kebanyakan mereka itu semua yang nak semua. Lagi watai cerita pengut le Musa Samiri ya nak pegat patung anak lemo dari perhiasan yang di tempat bau tu ni pegat ke anak lemo tipek tanah tapak digilha le guda apa kan tanah henci digilha le tapak guda malaikat Jibril mi pegah habar dia ka tu mah truk bak patung anak lemo semua yang Bani Israel. Makanya watai yang perintah le Allah Taala baik ka semua selain Allah, kenyataan jauh daripada isi perintahnya. Benar. Alian watakuyah lil insya. Yang pertama hikmah haji karena jauh kejadiannya daripada awaknya. Yang kedua untuk menguatkan insya. Insya di sini larangan dipakai dengan lafaz khabariyah untuk menguatkan larangan. Benar. Ka'annahu qila, seolah-olahnya Allah itu seolah-olahnya hal dan sya'an itu dikatakan la yambaghi an ta'budu ghairallah hatta nanhakum anhu. Tidak seharusnya bahawa kalian menyembah akan selain Allah sehingga kami larang akan kalian daripadanya menyembah. Karena memang selain Allah Ta'ala tidak ada satu pun yang berhak disembah. Bahkan hana logis untuk dianggap sebagai Tuhan. Lagi patung-patung ya. Menyatakan anggapnya sebagai Tuhan. Hai demang mulakai. Lidah pegat, lidah ya udah temah dik. Padahal harusnya Tuhannya sifatnya khalik. Tuhannya sifatnya menciptakan. Baik malah dayo yang pegat je kemudian dah temah. Jadi mana? Seolah-olah Allah Ta'ala ingin mengatakan lagi. Tidak seharusnya kalian menyembah selain Allah sehingga kami harus melarang kalian daripada menyembah selain Allah. Anak payah datang. Jatah haji menyawakah tehat kata mikir siang kata rumah patung-patungnya. Han kata rumah selain Allah Ta'ala. Bal akhbara anhum bi annahum la ya'buduna illallah, akan tetapi mengkhabarkan ya Allah daripada mereka dengan bahawa sungguh mereka itu tidak menyembah oleh mereka kecuali Allah. Ka'annahu lam yaqa' minhum ibadatun li ghairihi abadan. Seolah-olahnya hal dan sya'an itu tidak terjadi daripada mereka. Tidak terjadi daripada mereka oleh menyembah bagi selainnya Allah abadan selama-lama. Yang mana? Alian qauluhu wa quri'a. Hotai pakai ibarat quri'a dalam tafsir. Nyan ai qira'atan syadzatan. Artinya qira'ah syadzah. Kiban qira'ah syadzah, qira'ah yang jauh dari plung daripada yang mu'tabarah. Jadi qira'ah yang tujuhnya qira'ah sab'iyah. Di luar qira'ahnya kemudian dengan qira'ah syadzah. Qira'ah syad. Nyan wadagakun quri'a maknanya qira'atan syadzatan li'anna qa'idatal mufassir, karena bahwasanya kaedah mufassir itu mengisyarah ia bagi qira'ah yang syadzah dengan quri'a, wali sab'iyah dan bagi qira'ah sab'iyah dengan bi'ay. Nyan pun tulis nabi fi pu bi'ay ya. Pu ayu pu ya. Pun tulis kita kan. Bi ayi pu bi fi qiraatin. Yang tulis bi fi. Kita yang moden Temarang atau kita mana? Tang be ayi bi fi qiraatin aja. Dengan fi qiraatin kan? Tiga cara pegah mufassir wa fi qiraatin. Tiga wa quri'a. Nyan kaedah mufassir menyagakan quri'ah nyan maksudnya qiraah syadzah. Menyagakan wa fi qiraatin nyan makna je qiraah sab'i. Qiraah sab'iyah. Dan damang dalam qiraah tujuh. Namanan. Ya, kaedah mufassir mengisyarah ia bagi qiraah yang syadzah dengan kata quri'ah dan bagi sab'iyah dengan fi qiraatin, galiban pada kebiasaan. Biasanya mia gena hikayah qiraah syadzah pakai quri'ah.
Maya kena pegah qiraah lain yang juga sab'iyah yang kepakai dengan fi qiraatin wa fi qiraatin bi dhammi wa fi qiraatin bi fulan nanti. Lagi yang cara pegah. Lian palo. Alian wa ahsinu qaddara dhalika isyaratan ila annahu min atafil jumal 'ala al-jumlah. Al-jumal 'ala al-jumlah. Al-jumlah wa 'ala al-jumlah. Nata yang nampak pun mentakdirkan ianya mufassir akan demikian kata ahsinunya karena mengisyarah kepada bahawa sungguhnya kepada bahawa sungguhnya hal dan sya'an itu bagian, bahawa sungguhnya keadaan itu bagian daripada ataf jumlah di atas jumlah la ta'buduna, jumlah di atas jumlah kun ahsinu bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama, yang jumlah yang diataf kepada jumlah la ta'buduna. Mampai itu hukum ataf la ta'budunya la ta'buduna yang menjadi makul kaul menurut penafsiran wa qulna kan, kami berkata jangan kalian sembah selain Allah, dan kami berkata berbuat baiklah kalian dengan kedua orang tua kalian akan sebagai berbuat baik. Hanya ataf jumlah alal jumlah. Alian wa utiya bihaqqil walidain aqiba haqqillahi. Wa ata bi utiya. Dan mendatangkan ya Allah dengan hak dua orang tua setelah hak Allah. Akibahnya takkib. Takkibnya kan sesudah jauh tapi sesudah dekat beriringan. Jadi lih nepegah oleh Allah adalah hak Allah untuk tidak menyembah selain Allah. Langsung disambung oleh Allah Ta'ala dengan hak wabil walidaini ihsana, dengan hak dua orang tuanya. Isyarah ila annahu akidul huquq ba'da ibadatillah. Isyarah kepada bahawa sungguhnya birrul walidain atau wabil walidaini ihsana yang paling kuat daripada segala hak setelah menyembah Allah. Jadi setelah hak Allah, yang paling kuat hak adalah hak mendapatkan ihsan bagi dua orang tua. Orang tua mendapatkan ihsan daripada anaknya. Yang hak yang paling kuat setelah hak Allah Ta'ala. Okay, la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Bahawa kampung dah. Diraya hak orang Syiah untuk mendapatkan bakti daripada katanya. Yang hak agaknya raya dah. Dubna raya ukuran dia raya hak Allah Ta'ala untuk disembah dengan sebenarnya. Yang kemudian hak kedua yang paling raya, iaitu hak orang Syiah untuk tanya berbakti. Ya, lawan-lawan orang Syiah. Sebelum tanya biasa lebih terdahulukan hak lain ya. Ada orang kampung dia ke yang kelimat dia jauh belang dia agama. Alah ilmu nak duk dengan awaknya ti ada trip ke hana perempuan. Ma di rumah kat situ nak tahun terbentu ke ya, nak ringan dekat trip. Ngan hana dekat trip hana perempuan ringan dia. Tim ya wewe ngan dia. Padahal hak orang cuba ya. Nakah. Qala ta'ala kedalil lain, firman Allah Ta'ala, anishkurli wali walidaika, bahawa engkau bersyukur bagiku dan bagi dua orang tuamu. Dalam ayat lain lagi kan, Allah Ta'ala memerintahkan untuk bersyukur kepada Allah alaiyan walil walidaini langsung. Yang kedua hak orang ciknya, hak yang paling raya setelah hak Allah Ta'ala untuk disembah. Fa innahuma, karena bahawa sungguh keduanya walidain, keduanya ibu bapaknya itu sebab pada wujud seseorang. Wa yajibu birruhuma walau kafiraini, dan wajiblah berbakti akan keduanya walaupun kafir keduanya. Angkat?
Pakai raya dah orang karena orang yang menjadi sebab utama lahir ke dalam dunia. Memang betul Allah adalah yang ciptakan, tapi bersebab dengan dua urunci. Sehingga wajib berbakti kepada dua urunci walau kafir ini, walaupun orang yang dua kan orang Islam, tetap wajib berbakti. Ini masalah agamanya beda apa? Yang urunci wajib berbakti. Awabil jumlah dan dengan jumlah, kesimpulannya falam yushaddidillah ala amrin katasdidihi ala birrihima. Maka tidak memberatkan oleh Allah di atas satu perkara pun seperti memberatkannya Allah di atas berbakti akan keduanya orang tua. Yang paling berat ditegaskan Allah adalah selain menyembah Allah, berbakti kepada dua orang tua. Jadi tak kira ada yang jelek-jelek but berbaktinya, but raya, but yang paling berat gayu oleh Allah Ta'ala. Berbakti kepada dua orang tua. Yang kadang salah lemah. Aku tidak tahu saya kan terfikir ke masyarakat itu. Ya pegat lu. Campur kan. Jadi yang salah lama. Ini tewo rumahnya. Kile rumah orang dia berperan apa le dalam tu. Kadang juga pray dah wadah yo trip dah ya pegang bumbu mana ucu dia pegang pegi dia. Tak ada pelung-pelung lain dia. Aduh dah midangan je pun tak main ngoyan dia. Walian pada maqauluhu wal yatama. Yatama jam'u yatimin. Yatama jamak daripada yatim. Pertama mana yatim wa huwa minal adamiyyin man faqada man fuqida abah. Dan bermula dianya yatim daripada anak Adam itu siman yang fakir bapaknya. Orang yang meninggal ya yang disebut dengan yatim. Yang menyebab anak Adam. Wa min ghairihim dan selain mereka anak Adam man fuqida ummuhu, siman yang difakirkan akan ibunya. Limanya bak tanya yatim bak manusia yang meninggal ya. Yang yatim yang sebutan yatim untuk selain anak Adam, untuk ke binatang tekun yatim bak binatang kan yang hanayah tapi yang hana mah. Yang beda-beda wada' aja saja. Alian wal masakin al murad ma yashmilul fuqara, bermula yang dimaksud dengan al masakin barang yang mensyumuli ianya barang akan fuqara. Jadi pakan kau orang miskin mentang, orang fakir yang ka termasuk kenan dalam ucapan al masakin. Fa innal fakir wal miskin karena bahwasanya fakir dan miskin matajtama'a iftaraka, kapanpun musapat keduanya, yang niscaya berpisah keduanya. Dan kapanpun berpisah keduanya, ijtama'a berkumpul keduanya. Jadi yang salah satu keunikan watagekeun miskin menteng nyan itambah ngengen fakir. Watagekeun fakir menteng itambah ngengen miskin karena indal iftirak ijtima. Wate mupisah awak yang dua musapat. Mia gesebut tabah bendua demo. Tapi maya gesebut bandua nyan baru iftaraka. Maya kage sebut bandua nyan berarti kamu kleh. Ka beda. Nampak Maya gesebut tabah dah hukumi untuk bandua. Maya gesebut bandua nyan berarti hukumnya berbeda nyan kamu kleh maya gesebut bandua. Nampak lah. Alian wan nahyu wan nahyi 'anil munkar qaulan hasana. Sebagiannya adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Melarang daripada kemungkaran ay ala hasabi maratibihi, di atas sekira-kira martabatnya seseorang daripada melarang daripada kemungkaran. Biliad dengan tangan, summal lisan kemudian dengan lidah, summal qalbi kemudian dengan hati. Yang lagi dalam hadis man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Wa illam yastati' fa bilisani wa illam yastati' fa biqalbi zalika adhaful iman. Kenalah hadis Nyata kala tabuh kemungkaran yang wajib tegah ngan pu dah tegah ngan jaro.
Han mampu ngan jaro karena hana kuasa maka ngan lidah. Han mampu ngan lidah baru dengan hati. Yang nak tergantung martabat. Alian warifku bihim. Kiban mana arifku bihim? Kiban bersikap lemah lembut dengan manusia. Ai bin nas artinya dengan manusia. Bi ayyu kira kabirahum wa yarhama saghirahum. Dengan bahwa menghormati ia akan yang tua daripada mereka dan menyayangi ia akan yang kecil daripada mereka manusia. Jadi yang cara bergaul yang raya dah hormati, yang ubit yang dah sayangi. Baik balik pedu sayang dia kurung Tuhan sayang, yang kurung Tuhan yang budak hormat kan budak sayangi. Ya. Ya kan min kiban, ya kan min baik tak tegan demam dukui ke ji dia. Min yang dah sayangi. Ayyukira kabirahum wa yarhama saghirahum. Dah hormati yang tua dan dah sayangi yang muda. Bagian cara aja. Alian iltifat ni ana qauluhu fihi iltifat. Fakana iltifat dalam bahasa Arab ataupun dalam Al-Quran sering dan dari pun pakai dhamir khitab tiba-tiba kaki iltifat ke ghaibah atau dari ghaibah tiba-tiba kaki iltifat kepada mukhaddam. Nyan wa hikmatuhu dan bermula hikmahnya iltifat itu istilzaz lisami'. Berlezat-lezat bagi si sami', ya. Jadi pelemak punyung si sami', ote dinga lega mangat baik dinga. Nah, wa adamil milali minhu dan menghilangkan atau ketiadaan rasa bosan daripadanya sami'. Dia menyana iltifat dalam kalam yang si sami' menikmati kalam dan si sami' tidak merasa bosan dengan kalam. Makanya tiaga na iltifat. Jadi baik-baik nak anggapan pada yang tu iltifatnya begah bahasa kerek tepu. Mayangan bahasa Aceh yang lagi tentang begah bahasa kerek tepu. Pun pegah pun dah pegah haji. Alian kata kenkah tu mah balik-balik. Yang dalam bahasa Arab yang hana yang bagian daripada empat hukum fa'inal iltifat, maka bahwasanya iltifat min muhsinatil kalam itu bagian daripada kalam yang bagus. Bagian daripada keindahan berbahasa dalam bahasa Arab khususnya yang benar iltifat. Jadi yang sesuatu. Allahu alam. Alian wa id akhadna mitsaqakum. Dan ingatlah ketika mengambil oleh kami akan janji kalian. Janji yang kedua. Wa qulna dan berkatalah kami la tusfikuna dima'akum. Jangan menumpahkan oleh kalian akan darah-darah kalian. Jangan menumpahkan oleh kalian. Yang kalam ni lagi ada begah menekan. Kalam ni pada lafaz yang berbentuk khabar. Tapi pada makna bermakna nahi. La tusfikuna, jangan la tasfikuna. Jangan menumpahkan oleh kalian akan darah kalian. Artinya turiqunaha, jangan mengalirkan oleh kalian akan ia darah. Kiban cara puli darah dengan cara membunuh sebagian kalian ba'dan akan sebagian yang lain. Jadi han gebi saling membunuh. Nya la tusfikuna dima'akum. Ya, mihan apa dah pahami karena khitab bandu abuh dhamir seolah-olah han gebiru darah dro kedro kendro kedro. Nah, yang mufhum di ba'dukum ba'dan, sebagian kalian jangan saling membunuh dengan sebagian yang lain. Alian wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan jangan mengusir oleh kalian, jangan mengeluarkan oleh kalian akan diri-diri kalian daripada rumah-rumah kalian. Ya, yang salah hukum dengan damir kan, terjebak dengan damir dan lagi pun hukum baik tahu tidro dari rumah dro. Kenyan maksudnya. Pesit la yukhriju ba'dukum ba'dan min darihi. Jangan mengeluarkan oleh sebagian kalian akan sebagian yang lain daripada rumahnya sebagian ataupun daripada negerinya sebagian. Ya kan? Nah, janji pertama han gebi saling menumpahkan darah.
Janji yang kedua, hanggebi untuk saling mengusir daripada tempat tinggal yang kanan. Summa akrartum, kemudian berikrarlah kalian. Artinya, menerima oleh kalian dalikal mithaq, akan demikian janji. Jadi waktu Allah dalam membuat perjanjian dengan awaknya supaya baik saling beruru darah dan baik saling mengusir dari tempatnya, mereka menerima dan mengakui dengan janjian. Wa antum tasyahaduna ala anfusikum. Dan bermula kalian itu menyaksikan oleh kalian di atas diri-diri kalian. Summa antum, kemudian bermula kalian, ya haula, wahai mereka-mereka, wahai kalian-kalian aja. Taqtuluna anfusakum, itu membunuh oleh kalian akan diri-diri kalian. Ya kan? Jadi pun menekan kalian berjanji dengan Allah Ta'ala untuk tidak saling membunuh sesama mereka, sesama orang-orang Yahudian. Ternyata akibut mereka tetap saling membunuh. Tetap saling menumpahkan darah. Biqatli ba'dikum ba'dan, dengan cara dengan membunuh sebagian kalian akan sebagian yang lain. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim, dan mengeluarkan oleh kalian akan sekelompok orang akan sabuh golongan daripada kalian daripada tempat mereka, daripada negeri-negeri mereka atau daripada rumah-rumah mereka. Tazaharuna, yang bersekongkol oleh kalian. Hal keadaan kalian itu yang saling bersekongkol oleh kalian. Fihi, sabit dalamnya kun tazaharuna itu idgham muta, mengidghamkan ta pada asal fizzai ke dalam za. Ya, berarti yang lam qiraah yang dalam naskah atau dalam qiraah yang dipakai oleh mufassir baca aji kan tazaharuna. Yang mungkin kayak pakai standar tanya. Yang qiraah yang sebenarnya yang dipakai oleh mufassir tazaharuna mutasydid. Pakai jena mutasydid nyan karena pada dasarnya inan na dua buah dha, dan segala jid kedua buah dha yang pertama nyan adalah huruf ta. Sebab tadahara. Pada tak pegat ke fi'il mudhari' tatadhaharu. Tatadhaharu. Kemudian karena tanyan dikejihna huruf yang tebal, dha gebalik tanyan menjadi huruf dha sehingga merumpak dua buah huruf dha. Geidgham tu dha yang pertama ke dalam dha yang kedua. Yang kedua, makanya waktu gepujulah idgham mutta fil asli, yang geidgham kan za tapi ta yang asal. Asal jita gebalik ke dha baru geidgham ke dalam za yang kedua. Wa fi qiraatin, dan sabit dalam sabuh qiraah. Yang apa qiraah? Qiraah sab'iyah. Menyagakan dengan quri'a lagi-lagi yang berarti qiraah syadzah. Menyagakan dengan fi qiraatin atau langsung aja yang berarti qiraah sab'iyah. Lam sabuh qiraah yang sab'iyah yang dibaca dengan takhfif. Berarti hana pakai idgham. Tazaharuna dalam tu. Lagi mutulih ini. Lam sabuh qiraah dibaca dengan takhfif ala hadfiha, di atas membuangnya ta. Nah, dua buah qiraah yang pun menekan gebalik ta menjadi za kemudian ke idgham. Qiraah yang sabuh tu-nya ta nya gebah aja. Karena memadah dengan ta mudhara'ah nan gebah ta sabuh jid tazaharuna saja. Apa makna tazaharuna? Tata'awanuna, saling tolong menolong oleh kalian, saling bergotong royong oleh kalian atau bersekongkol oleh kalian. Alaihim, di atas mereka, wate putubi diusir daripada tempat mereka atau ketika dibunuh atau diperangi, nyan mereka saling tolong menolong. Alaihim, di atas mereka, bil ismi, dengan dosa, artinya dengan maksiat, wal udwani, dan dengan permusuhan, artinya dengan kezaliman. Jadi wate kena poh dan kena usir dari tempat tinggalnya, awaknya saling bersekongkol untuk melakukan maksiat dan untuk melakukan kezaliman.
Kalian wa iyatukum usara, dan jika datang akan kalian oleh usara. Usaranya para tawanan-tawanan. Para pasukan yang tertawan atau orang-orang yang tertawan. Wa fi qiraatin, dan dalam sabuh qiraah dibaca dengan asr, tafduhum, niscaya menebus oleh kalian akan mereka. Misak selanjutnya. Misak yang pertama menekan hanggebi saling menumpahkan darah. Kalian hanggebi saling mengusir daripada tempat. Kemudian menyena yang tertawan daripada awaknya, maka wajib untuk membayar fidyah. Artinya wajib untuk menebus dan melepaskan kembali. Wa fi qiraatin, dan sabit dalam sebuah qiraah dibaca tufaduhum. Nya ini tafduhum, menyalam qiraah yang tabah tu tufaduhum. Tufaduhum. Apa makna tafduhum atau tufaduhum? Tungkiduhum minal asri, menebus oleh kalian akan mereka daripada penawanan, daripada tawanan. Mana yang tertawan di antara mereka, yang mereka harus menebusnya. Nganpu ditebuh bil mali au ghairih, dengan harta atau dengan selainnya. Wa huwa mimma uhida ilaihim, dan bermula dianya kewajiban untuk menebusnya, itu bagian daripada ma yang dijanjikan kepada mereka. Jadi le hanggebi membunuh, alian hanggebi saling mengusir, menyana yang tertawan yang wajib untuk menebus, wajib untuk membayar fidyah. Wahwa, dan bermula dianya, artinya sya'an, muharramun alaikum ikhrajuhum, itu diharamkan di atas kalian akan mengusir mereka. Nyan be puwa ba fidyah. Wahwa nyan dhamir sya'an. Wahwa, dan bermula dianya hal dan sya'an, itu diharamkan di atas kalian oleh akan mengeluarkan mereka atau mengusir mereka. Yang ayat muttasilun biqaulihi, musambung dengan firman Allah, wa tukhrijuna. Ada ilikun. Wa tukhrijuna. Wa tukhrijuna fariqam minkum wa huwa muharramun alaikum, mengusir mereka diharamkan di atas kalian. Wal jumlatu bainahuma i'tiradun, dan bermula jumlah di antara keduanya itu jumlah i'tirad. Jumlah i'tiradnya jumlah sisipan, ataupun bahasanya interupsi. Jumlah i'tirad artinya kama hurrima tarkul fida, sebagaimana yang diharamkan akan meninggalkan fidyah. Jadi haram untuk mengusir mereka daripada tempat tinggalnya, dan haram untuk mengabaikan tebusan apabila ada yang tertawan. Menyana yang tertawan wajib tebu, maka haram untuk meninggalkan tebusan. Menancit sebagaimana diharamkan mengabaikan tebusan, juga diharamkan untuk mengusir mereka daripada tempatnya. Jadi Allah Ta'ala ingin Bani Israelnya saling bekerja sama, saling rukun, saling bantu-membantu, benar gotong royong, benar saling tolong menolong. Baik malah saling tolong menolong di atas bil ismi wal udwan, baik saling tolong menolong dengan maksiat dan menzalimi, pusid bersaling tolong menolong dalam kebaikan. Engkau wa kanat Quraidah, dan adalah Quraidah. Quraidahnya salah satu suku Yahudi yang di Madinah. Quraidah. Wa kanat Quraidah halaful Ausa, dan adalah Bani Quraidah itu bersekutu oleh mereka akan Aus. Yahudi Quraidahnya bersekutu dengan Yahudi Aus. Wan Naziru al-Khazraj, dan adalah Bani Nazir
atau suku Bani Nadir itu bersekutu oleh mereka akan Khazraj. Jadi nak naput boh suku boh ada yang Quraidah bersekutu dengan Al-Aus, An-Nadir bersekutu dengan Al-Khazraj. Lagi ya. Fakana kullu fariqin yuqatilu ma'a hulafa'ih. Maka adalah tiap-tiap sebuah kelompok daripada Quraidah dan Nadir yang berperang oleh mereka atau membunuh oleh mereka beserta hulafa'nya tiap-tiap, beserta sekutu-sekutunya tiap-tiap. Dan menghancurkan wa yukhribu diyarahum, dan menghancurkan oleh ianya tiap-tiap akan diar mereka, akan rumah-rumah mereka. Wa yukhrijuhum, dan mengusir ianya tiap-tiap akan mereka. Wa idza fa idza asarru, maka ketika usiru aja, fa idza usiru, maka apabila ditawan akan mereka, fadauhum, niscaya menebus oleh mereka akan yang mereka yang ditawan. Nyen namoh lalu cerita ya. Tadi ada dua buah kelompok, Nadir dengan Quraidah, masing-masing sekutu. Awaknya beda kelompok, sekutunya berarti beda kelompok. Napuk buah kelompok. Jadi ada dua buah kelompok yang lemah buat dan Nadir dengan Quraidah dengan Nadir. Yahudi Bani Nadir dengan Yahudi Bani Quraidah. Di Quraidahnya bersekutu dengan Al-Aus, sedangkan An-Nadir bersekutu dengan Al-Khazraj. Jadi wate Quraidah dengan Bani Quraidah dengan Bani Nadirnya berperang, dibantu le sekutu masing-masing. Jadi sekutunya tentu awaknya mengambil tawanan. Sekutunya cok tawanan ni no. Dia awaknya sekutu awaknya cok tawanan kena. Mesti sekutu Bani punan Quraidah icok sekutu Bani Quraidah menekan ke Bani Aus. Awaknya dicok tawanan daripada Bani Nadir. Di sekutu Bani Nadir kadang-kadang dicok tawanan dari Bani Quraidah. Wate mu perang pakak ngan masing-masing. Wate na lawan yang tertawan, awaknya yang debu. Wate na tawanan dari Bani Quraidah ditawan li sekutu Bani Nadir, bedah Bani Nadir ya debu. Wate na tawanan dari Bani Nadir ditawan oleh sekutu Bani Quraidah, bedah Bani Quraidah ya debu. Karena menjanji dalam Taurat menekan. Miana yang tertawan wajib debu. Pun mau perang. Wadena yang tertawan, awaknya demam yang debu. Wa kanu idza su'ilu lima tuqatiluhum. Dan adalah mereka apabila ditanyakan akan mereka, mengapa kalian perangi akan mereka dan menebus oleh kalian akan mereka. Wadena urun tayang, pakan wakah pun ka perang. Wadai tawan li sekutu ka debu. Pakan lagi ya. Qalu, menjawab oleh mereka. Ini saya menjawab oleh mereka, umirna bil fida, diperintahkan akan kami dengan menebus. Fayuqalu, lalu dikatakan orang itu yang lam. Afalima tuqatilunahum, maka mengapa memerangi oleh kalian akan mereka. Fayaquluna, maka berkatalah mereka, hayaan an nastazilla hulafauna, karena malu bahwa merasa lemahlah hulafa kami. Hulafa yang sekutu-sekutu kami. Berarti awaknya na alasan. Jadi wate pubut agak aneh awaknya. Pun ni perang. Wate na musuh yang tertawan itu boleh awaknya. Kita yang pakan ke perang, mi hadap perang malay. Mempakan ke debu, mi handa debu. Kamu langgih dengan Allah Taala. Kamu tubuh karena baik melanggih dengan janji Allah Taala, dan kamu tetap mau perang awaknya karena menyahan ada perang malay. Jelas. Tapi dalam yang lebih jelas dalam sikalan
Ba qauluhu wan nadhir. Uku yub juga no dua buah baris hubnya ba wal hasil. Allah. Empat. Wal hasil bermula yang hasil kesimpulannya bahwa sungguh Aus dan Khazraj itu dua buah firqah, dua buah kelompok fil Madinah yang ada di Madinah. Wahumul Ansar, dan bermula mereka itu kaum Ansar. Jadi Aus dengan Khazraj nyan dua buah kelompok Yahudi yang berada di Madinah, yang watedro Nabi itu awaknya menjadi kaum Ansar yang menyambut baik kedatangan Nabi dengan para sahabat dari Mekah. Nyan awaknya dua buah suku besar di Madinah. Wa kana bainahuma adawah, dan adalah di antara keduanya itu adawah, ada permusuhan antara Aus dengan Al-Khazraj. Permusuhan antara awaknya. Walam yursal lahum nabiyyun ghairu Rasulillah, dan tidak pernah diutus bagi mereka akan seorang nabi pun selain Rasulullah. Jadi beda namanya Bani Nadir dengan Quraidah. Mereka namanya agama segalanya. Sedangkan awaknya segalam diutus Nabi Muhammad, tidak pernah diutus satu nabi pun kan ahli kitab awaknya. Hana pernah kekirim nabi. Dua buah kelompok raya. Ketika Yahudi mana ni? Kan Yahudi. Yahudi yang namanya kafir kitabi, kafir yang berpegang dengan kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa atau kitab Taurat. Jadi satu-satunya Rasul yang dikirimkan, yang diutus oleh Allah kepada Al-Aus dengan Al-Khazraj, yang satu-satunya yaitu Nabi Muhammad, yang setelah hijrah Nabi. Wa amma Quraidah wa Banu Nadir, dan adapun bermula Quraidah dan Bani Nadir, fakanu mukallafina bi syari'ati Musa wa kanu adilla. Maka adalah mereka itu orang-orang yang ditaklif dengan syariat Nabi Musa, dan adalah mereka itu orang-orang yang lemah. Di Bani Nadir dengan Bani Quraidah nyan awak Yahudi yang berpegang, yang ditaklif dengan syariat Nabi Musa. Jadi yang janji Allah untuk tidak saling membunuh, tidak saling mengusir, dan bila yang terdakwa awaknya mesti membayar tebusan. Nyan Bani Nadir terkait dengan Bani Quraidah. Sedangkan Al-Aus dengan Al-Khazraj kan hana ada ya. Makanya muprang juga. Nyawanya dua, ode muprang payah semikil. Wa kanu adilla, dan adalah mereka itu adilla. Fasta'adda Quraidah bil Aus, lalu mencari kekuatan. Karena awaknya adilla yang jadikan kelompok lemah, mencari kekuatan oleh mereka dengan bil Aus, dengan Aus. Wa Banu Nadir, dan Bani Nadir mencari kekuatan dengan Khazraj. Mana? Di Quraidahnya bersekutu dengan Al-Aus untuk mendapat kekuatan. Ya. Di Bani Quraidah, Quraidah dengan Al-Aus, di Bani Nadir bersekutu dengan Al-Khazraj untuk mendapat kekuatan. Fakana idza qatala Al-Aus ma'al Khazraj qatala ma'a kulli hulafaihi. Maka adalah apabila berperang Aus dengan Al-Khazraj, niscaya memerangi ianya tiap-tiap akan qatala ma'a kullin hulafa'uhu munana. Berperang beserta tiap-tiap daripada Al-Aus dengan Al-Khazraj oleh hulafa'nya, oleh sekutunya tiap-tiap. Nama Wate Aus dengan Al-Khazraj awaknya berperang karena memang mereka yang saling bermusuhan. Nyan sekutu awaknya tetap dah ikut berperang. Sekutu daripada Al-Aus menekan Bani Quraidah, sekutu daripada Al-Khazraj yang Bani
Bani Nadir. Awaknya dua ke kamu perang. Padahal benukan apa kan Quraidah dengan Nadir yang sama-sama awak Yahudi. Kapa yang perang awaknya dua? Karena sekutu beda. Nah, karena dua sekutu mereka saling bermusuhan sehingga awak-awaknya payah perang. Nah, lagi kan. Okay. Faida asarra hulafa'u Quraidah asiran min Bani Nadir, maka apabila menawan oleh sekutu Bani Quraidah akan satu tawanan daripada Bani Nadir, iftadahu Quraidah, niscaya menebus akannya tawanan oleh Quraidah, wabil aksi dan dengan sebaliknya. Menan. Berarti wate ditawan Bani Quraidah li sekutu Bani Nadir yang tukang pegelah, yang tukang debu. Wate ditawan tawanan daripada Bani Nadir oleh sekutu Bani Quraidah. Bani Quraidah dema yang tukang tebuh. Pokoknya saling menebuh. Apa? Tawanan Bani Quraidah ditebuh li Bani Nadir daripada sekutunya. Tawanan dari Bani Nadir ditebuh oleh Bani Quraidah daripada sekutunya. Payah tebuh lewatnya. Maka kagurah lagian pun ni perang wate tawan kai tebuh lewatnya. Faida suilu, maka apabila ditanyakan orang daripada berperang, ada yang pakan ke perang, ajabu, ini saya menjawab oleh mereka bi annahum qatalu, dengan bahawa semua mereka itu berperanglah mereka karena takut bahawa lemahlah siman. Takut bahawa lemahlah siman yang mencari kekuatan oleh mereka dengan Yaman. Mana? Wate ada yang mesti ada yang Bani Quraidah. Apakah nawakkah kamu perang karena awusian sekutu kamu? Maya kamu hana ikutmu perang, maka awaknya akan lemah. Ya kamu hana ikut bantu awaknya dalam peperangan, awaknya akan lemah hendak. Omnya lemah pakan man, hemnya lemah awaknya malai kamu karena kamunya adalah sekutu mereka. Jadi sekutunya saling membantu. Yang sekutunya hana mesti ingat. Sekutunya hana mesti ingat. Ada nama saling memiliki musuh yang sama menganju. Nengkah. Wabil angsi dan kebalikannya lagian. Ya ditawan daripada Bani Nadir itebuh li Bani Quraidah, ya ditawan dari Bani Quraidah yang itebuh li Bani Nadir dengan alasan berarti awaknya karena menan perintah oleh Allah Taala dalam kitab yang dimat awaknya. Alian wa anil fida, dan apabila ditanyakan akan mereka daripada alasan pakan katebu, menjawab oleh mereka bi annana umirna bihi, dengan bahwasanya kami itu diperintahkan akan kami dengan ya menebus. Pakan kamu perang, meyahan kamu perang malai lemah sekutu kamu. Pakan katebu, kamu tebuh karena Allah Taala perintah untuk debu. Yang dilapihkan ke dapatnya ni tim berdimang tentang perintah Allah. Hana get masalah ji janji awaknya dengan Allah Taala kan cuma menebus bilana yang tertawan. Tapi juga wala tasfikuna dima aku miliku. Jadi leh ke YouTube yang juga mereka dilarang untuk saling berperang. Awaknya muman dengan sebagian ayat dan mengabaikan ayat yang lain. Lagi berkata yang tiada ayat yang mengenang badanya dah pun. Ayat dia hanapah mengenang badanya hana ada cak dia. Menang kah? Kah? Oh. Berarti mana ada luar menekan wate fayuqalu falima tuqatilunahum, maka dia lalu ditanyakan orang mereka debuh pakan ke perang. Fayaquluna, menjawab oleh mereka hayaan an tastadilla hulafauna, karena merasa malu bahawa
lemahlah sekutu-sekutu kami. Jadi yang alasan karena menyahan kamu ikut perang, kamu hendak berperang, maka sekutu kamu akan lemah dan kamu akan malih. Jadi karena malih awaknya melanggar dengan janji yang ada dalam Taurat. Lagi. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa huwa al-fida wa takfuruna bi ba'din. Adakah beriman oleh kalian dengan sebagian kitab, dengan sebagian isi yang dalam kitab Taurat, wa huwa, dan bermula dianya ba'dun, itu masalah menebus bilana yang terdawan. Wa takfuruna bi ba'din, dan kufurlah kalian dengan sebagian yang lain. Sebagian yang mereka kufur, wahwa, dan bermula demikian, dan bermula dianya sebagian itu meninggalkan peperangan, wal ikhraj, meninggalkan peperangan, meninggalkan mengusir, dan meninggalkan mudhaharah. Mudhaharah dengan mana tazaharu bil ismi wal udwan. Jadi awaknya mengamalkan ayat tentang fidah dan mengabaikan ayat tentang larangan peperangan, larangan saling membunuh, larangan saling mengusir, dan larangan bersekongkol untuk berperang. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun. Maka tidak adalah balasan terhadap siman yang melakukan ia nyaman akan demikian, yang cok sebagian ayat dan mengabaikan ayat yang lain daripada kalian, illa khizyun, kecuali khizyun dengan makna hawanun, kehinaan, wadhillun, dan kerendahan aja. Kerendahan. Yang ke zillun ataupun dalilun yang tak bermakna bervariasi. Jadi menyangkut dengan kekuatan, menyangkut dengan pasukan, maknanya lemah. Lemah. Yang itu hina aja. Jadi hana balasan kepada orang yang mengambil sebagian isi kitab dan mengabaikan yang lain, kecuali balasannya hanyalah mendapatkan khizyun, yaitu mendapatkan kehinaan, mendapatkan kerendahan fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Yang kan balasan. Putra balasan yang kita harap daripada cok ayat dan takubah ayat yang lain, yang balasan dia adalah mendapat kehinaan dalam dunia. Dan sungguh telah mengalami oleh mereka. Jadi kehinaan yang dipegah hina oleh Allah dalam dunia, yang mereka alami. Biqatli Quraidah, dengan terbunuh Quraidah, dengan terbunuh Bani Quraidah, wa nafyin Nadir ila Syam, dan terusir Bani Nadir kepada negeri Syam, wa darbil jizyah, dan diwajibkan pajak. Yang ke? Berarti kehinaan memang dirempak dalam dunia. Kehinaan dirempak dalam dunia, iaitu Bani Quraidah awaknya terbunuh. Kajian terbunuh awaknya wate perang le Nabi, wate hijrah Nabi. Perang awaknya lalu dan mereka terbunuh. Sedangkan Bani Nadir mereka terusir payah berangkat ke negeri Syam. Dan yang hana berangkat wadar bil jizyah, yang berangkat unang Syam terusir dari tempat asalnya, dan yang hana berangkat unang Syam yang kenang pajak. Jadi kenang pajaknya tanda terhina. Tahu yang kenang pajak. Mejamun yang kenang pajaknya yang terlalu perang. Orang terlalu perang, maka kenang pajak karena hidup nang gerogau rebut lego orang yang terlalu perang kayak bagi pajak. Itu iman. Nah, di pajaknya kan lagi tengok je ni. Nang gerogau di tanah ro, di rumah ro, tempur ro, di bagi pajak. Mam bayar je yang laki pajaknya bayar je. Taat negara. Taat aturan warga negara yang baik. Itu bawa pacara kena pula. Kehinaan atau balasan dalam dunia najul Allah Taala berupa kehinaan menukan, dibunuh dan diusir daripada tempat asalnya, dan kewajiban membayar pajak.
Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab, dan pada hari kiamat dikembalikan akan mereka kepada separah-parah azab, seberat-berat azab. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan tidak adalah Allah itu dengan yang lalai, yang lupa daripada barang yang melakukan oleh mereka. Dibaca amma ya'malun dengan ya, dan amma ta'malun bitai dengan ta. Dia dah baca dengan dhamir ghaibah, dia dah baca dengan dhamir hitam. Yang menjaga pegah langsung menan juga bandua boh qiraah samayah. Menjagakan fi qiraatin lagi menekannya juga qiraah samayah. Menjagakan wa quri'a baru nyan qiraah syadzah biasa. Qiraah syadzah. Wa wallahu bighafilin amma ya'malun. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Mereka lah itu alladzi yang membeli oleh mereka akan kehidupan dunia bil akhirah dengan akhirat. Jadi syira' di sini sekedar menggantikan, mereka yang rela menggantikan, rela mengabaikan kehidupan akhirat demi mendapatkan kehidupan dunia. Kiban turaji bi an asaruha 'alaiha, dengan bahawa mendahulukan oleh mereka akan ya hayat dunia di atasnya kehidupan akhirat. Mereka mendahulukan kehidupan dunia di atas kehidupan akhirat. Jadi karena malai dalam dunia sehingga mereka rela melanggar dengan janji yang telah mereka buat dengan Allah Taala. Walasan menekan tetap saling menumpahkan darah. Karena awaknya malai takut talu sekutu. Jadi tetap alian fala yukhaffafu anhumul azab, maka tidak diringankan daripada mereka akan azab. Walahum yunsarun, dan tidak adalah mereka itu yang ditolong akan mereka. Ayumna'una minhu, artinya tidak adalah mereka itu yang tercegah daripadanya azab. Mereka mendapatkan azab paling berat dalam pada hari kiamat. Tengok alian azab yang mereka dapatkan yang tidak diringankan, dan tidak ada yang dapat mencegah mereka daripada mendapatkan azab Allah Taala. Nyan kaji tam. Yani dalam qauluhu biqatli Quraidah ay hina dakhalan nabiyul Madinah. Pajan Bani Quraidah nya terbunuh ketika masuk Nabi kepada kota Madinah. Wa aslamal Aus wal Khazraj, dan masuk Islamlah Aus dan Khazraj. Jadi dua buah kelompok besar yang kuat menukannya itim sambut kedatangan Nabi dengan baik, dan mereka masuk Islam. Sedangkan awaknya dua yang lain pakai menukan nyan itim iman awaknya. Itim iman sehingga perang le Nabi. Faghazahumun Nabi wa ashabuhu, lalu memerangi akan mereka Quraidah dengan Nadir yang hana tim iman, yang hana tim damang Islam. Perang akan mereka oleh Nabi dan sahabatnya ila an nazalu ala humi Sa'ad bin Mu'ad, sehingga bahawa mendiami oleh mereka di atas hukum Sa'ad bin Mu'az. Fahakama fihim, lalu memutuskan hukum yang Sa'ad pada mereka. Biqatli syaja'anihim, dengan membunuh orang-orang yang berani daripada mereka, dengan membunuh pemberani-pemberani mereka, dan dengan menawan orang-orang yang lemah daripada mereka dan perempuan-perempuan mereka. Faqutila minhum sab'u mi'atin, lalu dibunuh daripada mereka akan 700 orang. Jadi kesimpulan ji watene pulang bak Sa'ad bin Mu'az cok keputusan Bani Quraidah yang tiga-tiga yang behe-behe gepoh mendu. Sedangkan yang lepe-lepe, yang laeh-laeh hana urung tuha ataupun min atau ururinang nyan hana gepoh tapi dibiarkan hidup sebagai tawanan. Benar. Sampai tepuh na terbunuh daripada kan dijor-jor. Wa kana dzalika fi sanati rabi'ah minal hijrah, dan adalah demikian itu pada tahun yang keempat daripada hijrah Nabi.
Cerita tu kelahnya memang talahnya mungkin di dalam dalam darah ya. Dalam darah dalam nurul yakin dia nak lengkap.